Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Wah, fitnah keji yang dilakukan Rosario terhadap Pak Jokowi kali ini dibalas oleh UAS dan Dr. Lahargo. Mereka membungkam ya ucapan dari Rosario. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Dan kami juga percaya, ya sekali lagi, insya Allah lah banyak orang baik ya. Dan makanya ketika ada pepatah mengatakan sing waras ngalah, saya bilang enggak, yang waras nggak boleh ngalah. Nanti kalau yang waras yang ngalah, nanti yang itu orang-orang edan ini masih berkuasa gitu loh. Jadi saya pernah terjadi pada Dr. Rizwan, mobilnya dipecah, bannya disilet, ya. Baru-baru ini apa sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi Setelah sangat terkait. Itu barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah ini bukan untuk menjadikan perdebatan. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Karena Tempurapakala. Makanya ada KRMT ya. Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Tapi ya saya senyumin aja deh gitu kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Kali di Gelembuk Santet itu. Saya nggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja, ya jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya itu? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Iya, ngirim. Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makan kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Ingin mengajarkan kepada kita, nggak boleh sembarangan menuduh. Sekalipun ada yang jelas-jelas salah pun, ya, kalau ingin mengoreksi, mesti punya argumentasi yang benar. Dan tujuannya bukan ingin merendahkan orang lain. Pernah menemukan orang lain salah? Pertanyaan saya, ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu, meluruskan kesalahannya, atau menjatuhkan orangnya. Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Quran itu objektif, kalau ada orang lain salah, Anda pun belum tentu benar sempurna. Ada orang salah, Anda pun belum tentu sempurna. Jadi kalau ingin meluruskan kesalahan, jangan menyoal orangnya. Suryo mengarang cerita bahwa dia mendapat serangan gaib. Roy tidak menyebut secara spesifik siapa yang menyerangnya. Namun dia menyebut serangan tersebut datang dari Solo. Ya kita bisa paham lah yang datang dari Solo. Hampir pasti adalah Jokowi dan keluarganya. Roy menyampaikan cerita itu dalam wawancara di podcast Indonews pada 29 Mei. Cuplikan dari wawancara itu kemudian menyebar melalui medsos seperti TikTok. Apakah Anda percaya cerita itu? Saya sih enggak ya. Tapi masalahnya, cerita-cerita semacam ini lazim dilontarkan untuk mengacaukan cara berpikir masyarakat. Dan ada banyak orang yang mempercayainya. Padahal tidak ada cara untuk bisa memeriksa kebenarannya. Politik dan hukum adalah wilayah yang seharusnya dipahami sepenuhnya dengan rasional. Dengan akal waras, dengan akal sehat. Tapi ketika kemudian orang seperti Roy menggambarkan ini sebagai sesuatu yang supranatural, yang magis, yang gaib, semua jadi serba berantakan. Dalam video itu, Roy mengatakan, apa yang terjadi adalah sebuah tindakan yang barbar, tindakan yang jahat. Dan karena itu, dia melaporkannya juga ke Komnas HAM. Menurut Roy, dia dari kecil memang sudah hidup di seputaran keraton. Dan memang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Roy secara spesifik menyebut kata Gelembuk Solo. Tapi kemudian dia bilang, ya saya senyumin aja. Yang jahat tetap jahat, ujarnya. Dan yang batil tetap batil. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya bapak 19 tahun.
Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, Mohon kunci makam jangan dirusak. no. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan. Ya, berarti Orang yang menuduh macam-macam itu dua. Andai tuduhannya itu benar, diceritakannya, dia sudah kena riba. Andai tuduhannya itu tak benar, maka fitnah. 2 kali dia kena. Andai benar sekalipun, riba. Andai tidak benar, fitnah. Tak ada untungnya. Itu yang disebut dengan dosa kering. Kenapa dosa kering? Dapat dosanya, tak dapat. Kalau orang korupsi itu masih dosa basah. Masih dapat duitnya lagi. Ini udahlah duit tak dapat, untung tak dapat, dosa dapat. Pahala orang pula pindah, pahala kita pula pindah ke dia. Nah, itu maka disebut orang dengan dosa kering. Pernah ibu-ibu dengar dosa kering? Saya jadi anaknya Gus Dur. Loh, kok presiden kayak gini? Terus jangankan saya bisa minta jabatan, saya itu minta bawa pulang apa-apa yang disediakan di istana. Ketika kami tinggal di istana aja nggak boleh kok dimarahin. Bukan, ini punya negara, nggak boleh dibawa pulang. Makanya saya balikin lagi, termasuk panci-panci yang saya bawa dari istana, saya kembalikan lagi. Gejala lain dari gangguan psikotik yang kita sebut sebagai waham atau delusi. Ini adalah merupakan ide, pikiran, ataupun keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang diyakini benar dan tidak bisa dibantah. Ya, jadi yang bersangkutan yakin banget dengan pemikiran dia, meskipun fakta dan realitanya tidak demikian. Ada beberapa jenis gejala gangguan psikotik yang kita sebut waham atau delusi ini. Yang pertama ada yang kita sebut waham kejar. Dia ada orang-orang yang mengejar-ngejar dia. Dia ngerasa seperti ada orang yang mau membunuh, ingin melukai, dan melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Ada lagi yang berikutnya adalah waham rujukan. Dia ngerasa seperti segala sesuatu itu merujuk kepada dirinya. Dia ngelihat orang-orang kok kayaknya merhatiin saya ya. Kok kayaknya ini ngomongin saya ya. Ini kok acara di TV, dengar radio, membicarakan tentang dirinya. Itu semua kita sebut waham rujukan. Ada lagi waham kebesaran. Itu dia merasa dirinya punya kekuatan tertentu, merasa dirinya adalah orang yang hebat, dia merasa dirinya adalah nabi, Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gejala-gejala dari gangguan psikotik ini tentunya akan membuat pikiran, perasaan, dan perilaku dari seseorang itu jadi kelihatan seperti terlihat aneh, tidak wajar gitu ya. Dia mungkin senyum-senyum sendiri, berbicara sendiri, tertawa sendiri, karena merespon halusinasi dan delusi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Gangguan psikotik ini merupakan gangguan medis yang ditandai dengan perubahan keseimbangan zat kimia di dalam otaknya. Dan yang paling baik adalah datang ke psikiater misalnya ya, untuk mengetahui dengan pasti apakah perubahan-perubahan yang dialami ini merupakan gangguan psikotik atau tidak. Nah, psikiater memiliki skill ya, keterampilan untuk mewawancara sehingga bisa mengetahui tanda dan gejala ini dan kemudian menegakkan diagnosis pastinya apakah yang bersangkutan menderita gangguan psikotik atau tidak. Oke, jadi video gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.